Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, insya Allah di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari eh, praktek saya. Jadi tentang uji coba analisis tingkat kesukaran pada soal-soal yang telah saya berikan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan hasil dari uji coba soal tersebut, hasil skor nilainya. Jadi kemarin di video sebelumnya sudah saya tampilkan mengenai skornya, kemudian saya paste di sini, paste nilai atau paste values, dan nah ini sampai di sini. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu yang dilakukan adalah menjumlah jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, rumusnya tinggal sama dengan sum, kemudian ditarik sini sampai sini. Nah, maka ketemu angka 6, kemudian nanti baru ditarik ke samping, maka akan langsung otomatis terisi kotak-kotaknya. Kemudian untuk menilai tingkat kesukaran, jadi hasil dari jawaban benar ini dibagi dengan jumlah total siswa. Nah, ini berarti 6 dibagi 8, ketemunya 0,8 dan seterusnya. Kemudian untuk kategorinya, di sini ada rentang skornya ada 3. Jika 0,00 sampai dengan 0,29, maka itu bisa dikatakan sukar. Kemudian 0,30 sampai dengan 0,69 bisa dikatakan itu sedang tingkat kesukarannya. Kemudian 0,70 sampai dengan 1,00 maka kategorinya bisa dikatakan mudah. Maka hasil yang saya dapatkan di sini karena sudah ada mengenai datanya, jadi jawaban benarnya yang soal pertama 6, kemudian 8, 7, 2, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 1, 0, 5, 7, 5, 1, 7, 2. Nah, jumlah jawaban benar ini dibagi dengan jumlah siswa untuk menilai tingkat kesukarannya. Maka di sini ketemu angka 0,8, 1,0, 0,9, 0,3 sampai lain sebagainya. Kemudian nanti di sini menggunakan rumus IF. Jadi sama dengan IF. Jadi C14 berarti ini. Jika kurang atau sama dengan 0,29 maka dia sama dengan adalah sukar. Dan memasukkan rumus lagi IF jika C14 kurang dari atau sama dengan 0,69 maka dikatakan sedang. Dan selanjutnya. Kemudian jika IF C14 itu ini kurang dari atau sama dengan 1 maka dikatakan mudah. Maka nanti akan langsung masuk terisi dengan otomatis dengan kata-kata entah itu mudah, sukar atau sedang tergantung dengan skornya. Jadi langsung terkategorikan seperti itu. Itu mengenai tingkat kesukaran. Kemudian kita masuk ke tingkat daya pembeda. Jadi di sini saya juga sudah melakukan praktek sebelumnya mengenai tingkat daya pembeda. Jadi sudah ada tutorialnya dan saya tinggal hanya meniru setiap proses dari tutorial tersebut. Jadi di sini yang dilakukan pertama adalah mengurutkan dari nilai tertinggi. Jadi sebelumnya saya paste dulu dari hasil skor siswa yang telah saya uji coba soalnya kepada para responden atau kepada para siswa. Kemudian saya urutkan. Nah, ini kan di rumusnya itu ada pertama D itu daya pembeda, BA itu adalah jawaban benar dari kelompok atas, kemudian BB adalah jawaban benar dari kelompok bawah, dan JA itu jumlah peserta kelompok atas, kemudian JB adalah jumlah peserta kelompok bawah. Maka di sini yang saya lakukan itu kepada 8 responden. Maka nanti dibagi menjadi dua, ada kelompok bawah dan kelompok atas. Nah, untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawahnya, maka di sini harus difilter terlebih dahulu dari nilai yang paling atas, kemudian baru nilai paling rendah. Maka yang ini yang di blok biru ini adalah kelompok atas. Ini sudah saya filter sebelumnya, sudah saya urutkan dari nilai paling tinggi ke nilai paling rendah.
Ini sudah saya blok untuk yang kelompok atas, ini untuk yang kelompok bawah. Hal yang harus dilakukan pertama adalah menghitung skor dari soal pertama dari kelompok atas. Kemudian menghitung juga soal pertama yang benar dari kelompok bawah. Nah, di sini tinggal memasukkan rumus sum. Jadi C3 ini sampai dengan C6 dijumlah ketemunya 4, tinggal nanti ditarik sampai pojok. Kemudian nanti akan terisi otomatis. Begitu juga dengan BB, ini jumlah jawaban benar dari kelompok bawah. Nah, D ini berarti adalah daya pembedanya. Daya pembedanya tadi kan BA per CA, BB per CB. Jadi rumusnya jumlah benar dari kelompok atas dibagi dengan jumlah peserta dari kelompok atas. Jadi misalkan ini, nah apa ini? Jadi jumlah benar dari kelompok atas yang berarti 4 dibagi dengan jumlah benar dan dibagi dengan jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya juga 4. Berarti nanti ini dikasih kurang terlebih dahulu baru dikurang jumlah benar dari kelompok bawah, kemudian dibagi dengan jumlah peserta di kelompok bawah, maka nanti ketemunya akan seperti ini. Nah, ini rumusnya. Kemudian nanti tinggal ditarik ke samping. Kemudian ini ada kategorinya. Jadi kalau 0,71 sampai dengan 1,00 berarti sangat kuat. 0,41 sampai 0,70 baik, kemudian 0,21 sampai dengan 0,40 sedang, dan 0,0 sampai 0,20 sama dengan lemah. Maka di sini hasil yang sudah saya dapatkan bahwa ada yang memang daya pembeda itu ada yang baik, ada yang lemah, ada yang sedang, dan kebanyakan di sini lemah. Nah, yang baik cuma sangat sedikit. Seperti itu hasil yang saya dapatkan. Itu mengenai daya pembeda yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Kurang lebih urut-urutannya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke indeks pengecoh. Nah, kalau di indeks pengecoh ini yang dimasukkan adalah bukan skor nilai, tapi adalah jawaban dari siswanya. Nah, ini sudah saya masukkan jawaban dari siswanya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu memasukkan kunci jawaban. Jadi memasukkan kunci jawaban, langsung nanti dihitung ya, memilih opsi A itu berapa orang, memilih opsi B berapa orang, opsi C berapa orang, opsi D berapa orang. Jadi ini bisa menggunakan rumus count if. Jadi count if C3 sampai C10 yang jadi ini count if C3 sampai C10 tinggal dikasih petik, kemudian A, dan petik lagi, kemudian kurung, nanti akan terisi otomatis seperti itu. Dan nanti tinggal ditarik ke samping kalau tidak salah. Kemudian nah ini adalah IP. IP itu adalah indeks pengecoh. Jadi rumus indeks pengecoh itu seperti ini. Jadi P itu adalah jumlah peserta didik yang memilih opsi jawaban, kemudian N adalah jumlah seluruh peserta didik, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar pada nomor item, kemudian N kecil adalah jumlah alternatif jawaban yaitu 4 karena pilihan ganda A, B, C, D 4, kemudian dikurang 1 dikali dengan 100%. Maka nanti tinggal dimasukkan rumusnya saja. Nah, ini misalkan C18, berarti ini untuk yang opsi A. Jadi C18 kemudian garing karena nanti kan dibagi. Jadi P jumlah seluruh jumlah peserta didik yang memilih opsi jawaban. Jadi yang memilih opsi jawaban kan 2. Maka C18 dibagi
jumlah peserta didiknya kan 8 dikurang dengan 6. 6 ini adalah jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Kemudian tutup kurung, kemudian dikasih garing, artinya bagi, kemudian dalam kurung lagi 4 ini adalah opsi jawabannya ada 4 dikurang 1, kemudian baru dikasih kurung 2 kali, baru nanti dikasih dengan kali 100%. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal ditarik ke bawah. Kemudian nanti dibikin rumus satu persatu setiap soalnya. Nah, setelah ketemu dengan persenannya, jadi ini tidak muncul karena mungkin karena jawaban benarnya itu bisa dikatakan 100%, jadi tidak muncul. Atau bisa dikatakan ini 0% lah. Kemudian setelah mendapatkan persenannya, baru nanti dikategorikan. Kalau 0 sampai 25% itu jelek, 26 sampai 50% itu kurang baik, 51% sampai 75% itu baik, 76% sampai dengan 125% itu sangat baik, kemudian 126% sampai 150% itu baik, kemudian 151% sampai dengan 175% itu kurang baik, dan 176% sampai 200% itu jelek, kemudian lebih dari 200% itu sangat jelek. Maka di sini yang saya blok hitam ini adalah jawaban dari kunci jawabannya. Jadi biar kita tidak terpengaruh dengan persenannya di sini, yang kita butuhkan hanya di sini daya pembedanya setiap soalnya. Ternyata daya pembedanya yang saya buat ternyata ada yang sangat jelek, bahkan ada yang sangat baik, kemudian kebanyakan jelek. Jadi masih perlu perbaikan untuk tingkat daya pembedanya, tingkat daya pembeda soal yang saya buat. Jadi masih harus banyak perlu perbaikan, artinya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.